Anak-anakku sekalian, kelas 12, baik IPA maupun IPS, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran fikih. Kita menginjak kepada bab 2, yaitu tentang sumber hukum Islam yang pertama. Jadi nanti ada 2 sumber hukum Islam, yaitu yang pertama dan yang kedua. Mari kita bahas sumber hukum Islam yang pertama. Artinya adalah bahwa Islam sebagai aturan hukum yang berlaku pada manusia, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antar manusia dengan Allah. Aturan-aturannya itu semua ada diatur dalam fikih. Nah, fikih ini merupakan produk pemikiran para ulama, merupakan ijtihad para ulama, hasil pemikiran para ulama setelah mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Dalam mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis ini tentunya mempunyai satu kaidah sendiri, satu ilmu sendiri, satu tata cara sendiri, yang itu hanya ulama-ulama lah yang mampu untuk mencetuskan ilmu-ilmu tersebut. Nah, setelah mendapatkan Al-Quran dan Hadis, maka kemudian dicerna, barulah akan menjadi produk-produk fikih. Aturan-aturan syariat atau fikih ini diambil dari sumber-sumber yang tertentu. Maka sekarang kita bahas tentang sumber hukum Islam. Dari mana sih sebenarnya hukum-hukum yang ada di agama Islam ini? Semua aturan, dari mulai ibadah, dari mulai muamalah, munakahat, kemudian ada jinayat, dan semua yang berlaku dalam hukum Islam ini diambil dari mana? Yang pertama, ini diambil dari Al-Quran. Maka bisa dikatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dan yang pertama. Difirmankan dalam Al-Quran, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takun lil kha'inina khasima. Di dalam Al-Quran bahwa dijelaskan bahwa kami turunkan kitab itu dengan satu ketentuan yang hak supaya kau gunakan untuk menghukumi manusia. Maka Al-Quran merupakan sumber hukum. Nah, di dalam Al-Quran sendiri nantinya akan membutuhkan sumber-sumber yang lain. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, karena Al-Quran dalil-dalilnya atau ayat-ayatnya belum tentu memberikan penjelasan secara detail. Seperti ayat aqimis sholata, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan sholatlah, tapi sholat itu bagaimana? Dan sholat itu apa saja? Dan kapan waktunya sholat? Dan bagaimana waktunya sholat? Ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Akan tetapi di dalam Al-Quran hanya dikatakan bahwa ada sholat. Maka inilah nanti para pemikir, para mujtahid akan mengambil dalil-dalil dari yang lain, yang itu nanti akan bisa menjelaskan bahwa sholat itu adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat, diawali dengan, kemudian diakhiri dengan salam, dan di situ ada beberapa rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun dhihni itu atau rukun qalbi. Itu semuanya nanti akan diatur, diambilkan dari beberapa dalil-dalil yang lain, dan itulah kerja fikih, mengambil satu sumber hukum, kemudian nanti akan digali sedemikian rupa sehingga menentukan hukum yang betul-betul lengkap. Kemudian di ayat lain, anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi' ahwa'ahum. Berikan hukum di antara manusia dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kau menuruti hawa nafsu. Jadi semua aturan itu sudah dibuatkan oleh Allah, dan kita tidak boleh memutuskan atau memberikan hukum itu dengan menurut hawa nafsu kita. Al-Quran mempunyai karakter tersendiri dalam menentukan sebuah hukum. Al-Quran memperkenalkan sebuah hukum ini tidak secara langsung tapi bertahap. Yang pertama, misalkan tidak memberatkan, ini karakter hukum dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban yang berat kepada manusia kecuali itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Allah dalam memberikan hukum itu filah takrif,
menyederhanakan atau meminimalisir beban. Allah tidak memberikan suatu beban yang berat kepada manusia. Akan tetapi ada beberapa alternatif. Orang yang bisa sholat dengan berdiri, silahkan berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan tidur. Kalau mampu berpuasa, silahkan berpuasa. Jalankan itu lantai. Tapi kalau tidak bisa berpuasa, maka ada gantinya dengan membayar kafarah. Seorang laki-laki bisa berjihad di medan perang, tapi seorang perempuan cukup berjihad di dalam rumah tangga. Ini semuanya adalah suatu bentuk bahwa Al-Quran di dalam menentukan sebuah hukum ini tidak membebankan, tidak memberatkan kepada umat. Kemudian ditetapkan secara berangsur-angsur, tidak langsung kepada intinya, kepada maksimalnya, tetapi dituliskan dalam berangsur-angsur. Hukum arak misalnya. Pertama dikatakan bahwa minuman keras atau arak atau alkohol dan segala macamnya, dikatakan bahwa itu ada kebaikan di sana, tapi juga ada keburukan, dan keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Itu yang pertama. Janganlah kamu dekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Ini juga semakin tinggi. Tapi kemudian setelah cukup kuat keyakinan seorang, maka bahwa dikatakan bahwa arak atau semua yang memabukkan itu ritsun, itu adalah najis. Maka di situ sudah maksimal bahwa arak itu najis dan arak itu haram dikonsumsi. Nah, seperti tajrij. Pertama memberikan kesadaran bahwa ini benar, ini salah. Pertama model dengan sosialisasi dulu, mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian dikirim kepada alasan-alasan yang benar. Dan manusia diarahkan kepada mengambil keputusan yang paling benar. Kemudian yang sumber kedua yaitu hadis. Setelah Al-Quran maka hadis. Hadis merupakan semua perkataan Rasulullah, semua yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan termasuk hadis ini juga sunnah juga. Semua tindakan-tindakan Rasulullah, semua ketetapan-ketetapan Rasulullah ini menjadi sumber Al-Quran. Tidak hanya hadisnya saja, tapi juga sunnahnya. Semua yang dikatakan oleh Nabi itu adalah hadis dan harus dijalankan sesuai dengan maksud yang kandung. Kemudian juga semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak menjadi sumber hukum. Semua ketetapan-ketetapan, semua yang diikrarkan atau yang disetujui oleh Rasulullah walaupun tidak mengucapkan, itu juga menjadi sumber hukum. Dalam Al-Quran katakan wa atiqullah wa atiqur rasul wahdaru. Taatilah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan hendaklah kamu takut. Nah, itulah menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum. Itu ditetapkan dalam Al-Quran. Hadis sendiri juga mengatakan bahwa taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnatun nabi. Rasul berkata bahwa saya tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan melenceng dan kamu tidak akan tersesatkan selama kamu memegang pada duanya, yaitu kitabullah wa sunnatun rasul wa sunnatun nabi. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, sunnah Nabi Muhammad. Maka hadis-hadis ini nanti akan menjadi sumber hukum dan sifatnya melengkapi kepada Al-Quran. Dan apabila ada ta'arud atau semacam ketidaksesuaian, maka di situ nanti akan dipilah-pilah oleh para ulama, akan ditafsir kembali. Apakah hadis itu menguatkan, apakah hadis itu menjadi pelengkap, itu nanti akan diracik sedemikian rupa sehingga menjadi kitab-kitab fikih yang kita pelajari sekarang. Itu merupakan satu intisari dari penggalian-penggalian hukum di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Setelah Al-Quran dan Hadis, tentu ini suatu pedoman yang paling utama. Dan para sahabat waktu itu tidaklah sulit untuk bertanya tentang hukum karena masih ada wahyu dan ada Al-Hadis, ada Rasulullah. Maka ketika sahabat mempunyai persoalan hukum, maka langsung dijawab oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah tidak bisa menjawab, juga langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada kurun Nabi ini hukum semuanya ada di tangan Allah lewat Al-Quran dan Rasulullah. Ini jelas
tidak menjadi masalah. Akan tetapi setelah periode Nabi Muhammad SAW meninggal, maka ini menjadi persoalan. Siapakah yang menjawab persoalan-persoalan itu? Sementara persoalan-persoalan itu berkembangnya zaman menjadi berkembangnya persoalan, dan itu butuh jawaban terus. Maka setelah era kenabian, maka jatuhlah menyusul era sahabat. Maka para sahabat itu juga akan menggunakan kesepakatan, menggunakan ijma, menggunakan musyawarah antar mereka untuk menetapkan sebuah hukum, dan ini pasti sangat diperlukan. Jadi ijma adalah kesepakatan para ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kesepakatan tersebut sangat detail dan sangat hati-hati di dalam mencetuskan sebuah hukum. Jadi ini tidak sembarang keputusan yang diambil. Kemudian setelah para era sahabat yang mereka adalah orang yang saksi hidup dalam kehidupan Rasulullah dan mungkin juga sangat dekat dengan Rasulullah, dan memang beliaulah yang menyaksikan baik turunnya Al-Quran maupun Al-Hadis, maka periode sahabat itu sangat kuat sekali. Nah, setelah periode para sahabat ini kepada tabi'in dan tabi'in, maka pada periode Abbasiyah maka muncullah ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang melakukan ijtihad, berpikir secara keras, mencari kebenaran dengan bersumber kepada Al-Quran dan Hadis dan kepada sunnah-sunnah Nabi, digali sedemikian rupa, dicari kebenarannya untuk menjadi sebuah sumber hukum. Maka para mujtahid ini menjadi begitu sangat dominan dan sangat terkenal. Beliau menggunakan akalnya untuk memeras, untuk mencari keputusan-keputusan itu berdasarkan cara mereka mempunyai metode-metode yang berbeda, dengan tafsir, cara menafsiri mereka, dengan cara memahami kata-kata yang ada dalam Al-Hadis maupun Al-Quran, dan dengan ilmu-ilmu yang sangat ketat. Nah, maka disitulah andilnya akal manusia untuk bisa mencari menjadi sumber hukum, walaupun dengan logika atau dengan panduan ilmu-ilmu yang sangat lengkap. Seorang mujtahid harus hafal Al-Quran, harus hafal ribuan hadis, harus hafal ilmu mantek, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu nahwu sharaf, ulumul Quran, tafsir Al-Quran, dan segala macam asbabun nuzul, asbabul wurud, semua harus dikuasai, karena ini menyangkut hukum yang akan diberlakukan kepada semua manusia. Alhamdulillah ada beberapa mujtahid yang ada di yang kita imani, yang kita percaya. Ada Syafi'iyah, ada Syafi'i, ada Hanafi, kemudian ada Maliki, kemudian ada Syafi'i, kemudian yang terakhir ada Imam Hambali. Mereka menggunakan akalnya, menggunakan keilmuannya untuk betul-betul mencari sumber-sumber hukum itu. Di dalam hukum Islam juga ada beberapa metode yang digunakan, yaitu musyawarah, fa'amruhum syura bainahum. Persoalan-persoalan yang ada pada waktu itu juga dimusyawarahkan di antara mereka. Maka di dalam para mujtahid, setelah para mujtahid itu juga dia menggunakan musyawarah secara bersama-sama. Seorang mujtahid itu independen. Dia dengan satu akal, dengan satu personal, dia mampu untuk mencetak hukum karena kealimannya. Tetapi setelah para mujtahid, ulama-ulama tidak mampu untuk menjadi pribadi yang seperti itu, karena merasa keilmuannya tidak kuat atau penguasaan yang juga tidak berani menyamai kepada imam-imam mujtahid tersebut. Maka mereka harus bermusyawarah. Dalam era musyawarah inilah timbullah yang namanya ijma. Atau kesepakatan para ulama-ulama itu. Apabila ijma atau kesepakatan ulama ini dilakukan secara bersama-sama, dimusyawarahkan secara bersama-sama, satu orang dikuatkan dengan ulama yang lain, saling melengkapi dan saling bicara, saling memutuskan dan mempunyai fatwa yang sama,
ini namanya ijma syar'i atau ijma yang sudah sangat jelas. Akan tetapi kalau ijma itu karena hanya kesepakatan atau hanya karena seseorang ulama yang mempunyai fatwa kemudian yang lain tidak membantahnya, maka ini dinamakan ijma sukuti. Sepakat tapi karena memang yang lain tidak membantah, maka itu menjadi sumber hukum. Setelah ijma ada periode kemudian, yaitu periode kias, memakai kias, yaitu menyamakan sebuah hukum yang belum ada standarnya, yang belum ada hukum bakunya, menyandarkan hukum sesuatu yang itu belum pernah terjadi pada era Rasulullah, kemudian disamakan dengan hukum-hukum yang sudah pernah disepakati oleh para mujtahid. Mengkiaskan inilah yang terjadi pada era-era setelah para ulama-ulama tersebut, karena sudah tidak mampu untuk mempunyai fatwa yang kuat sehingga dia hanya bisa mengkiaskan. Jadi ini sebuah model baru bahwa ketika suatu masalah itu belum ada hukum yang sama sekali, maka dicarikanlah sebuah peristiwa yang hampir menyamai atau garis besar daripada pemikiran substansi dan hukum yang sudah pernah ada, kemudian dibuat untuk menghukumi suatu peristiwa yang baru muncul tadi. Itulah kias. Dan sampai sekarang pun semuanya itu masih berlaku. Jadi di majelis Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama masih sering berlaku cara menghukumi atau membuat sebuah hukum, maka dia itu melakukan kias, kemudian mengambil kitab-kitab yang muktabar, mengambil makalah-makalah atau ibarat-ibarat daripada ulama-ulama yang sudah jelas diyakini sebagai ulama-ulama yang kuat, yang segaris dengan para mazhab, dan dimusyawarahkan bersama-sama, kemudian disepakati hukumnya. Itu yang terjadi pada era kekinian. Itu juga merupakan bentuk daripada ijma, kesepakatan para anggota musyawirin atas suatu perkara. Jadi itulah cara berhukum atau mengambil istinbat hukum di dalam syariat Islam. Ada 4 sumber tadi yang jelas, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma, kemudian ada al-qiyas, kemudian juga ada pembenaran oleh akal. Nah, itulah menjadi sumber-sumber hukum yang baku di dalam keagamaan kita, terutama dari Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang selalu mengawal dan selalu berpedoman kepada 4 sumber tadi secara konsisten. Dan sampai sekarang pun Bahsul Masail digalakkan dimanapun, dan mereka juga dengan cara yang sama istinbatnya, dengan cara mengambil pada Al-Quran Hadis, kemudian dengan cara hukum-hukum yang telah diijmakan atau yang sudah ditelurkan oleh para mujtahid, kemudian para murid-murid dari mujtahid tersebut, dan juga menggunakan kias. Demikian kita pembelajaran kita tentang sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian untuk lebih detailnya silahkan baca di buku paket dan juga dari sumber-sumber lain yang bisa kalian temukan untuk melengkapi referensi kalian mengenai masalah sumber-sumber hukum Islam. Demikian dari saya, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.